Keraton Kasepuhan Cirebon adalah istana kerajaan yang bersejarah di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Istana ini merupakan salah satu keraton tertua di Jawa dan menjadi pusat budaya dan tradisi Keraton Kasepuhan. Bangunan-bangunannya memiliki arsitektur yang unik dengan pengaruh Cina, Islam, dan Jawa, serta menjadi tempat penting dalam pelestarian budaya di Jawa Barat. Mari bergabung dengan cara subscribe channel kami, dapatkan update terbaru, informasi menarik, dan konten eksklusif dengan berlangganan di channel kami. Sekarang aktifkan tombol lonceng dan jangan lewatkan momen bersama kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Siwindu. Kali ini Siwindu Media akan membedah Keraton Kasepuhan yang ada di daerah Lemah Wungkuk, Kota Madia, Cirebon. Kali ini untuk meng-guide kita di Keraton Kasepuhan, di samping kanan saya ada Mas Febri ya. Iya. Ya, Mas Febri akan menemani saya untuk guide di Keraton Kasepuhan. Nah, ini untuk yang pertama, Mas Febri, ini kita kayaknya ada di depan pintu masuk, Mas ya. Iya. Jadi bisa dijelaskan untuk awal pintu masuk ini apa ini? Mungkin ada nama atau gimana? Oke, ya baik. Ini merupakan bagian depan keraton. Jadi di Cirebon ini ada 3 keraton, Mas. Ada. Ya, ini namanya Keraton Kasepuhan. Kemudian 500 meter jaraknya dari sini ada Keraton Kanoman. Oh, dekat berarti? Iya. Kemudian satu lagi itu Keraton Kacirbonan. Iya. Nah, bagian depan keraton ini Siti Inggil namanya. Ini Siti Inggil. Iya. Bangunan ini didirikan pada tahun 1529 Masehi ya, pada masa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ya, ini Siti Inggil, ini gapura depan ini namanya Gapura Adi Bentar, Mas. Ini dari dulu ini seperti ini? Iya. Belum. Nggak dipugar, nggak apa? Ini masih original. Original. Oke. Ini masih dari bata-bata apa ya? Iya, betul. Ini bata-bata merah nih, Mas. Jadi bata-bata ini disusun dulu belum pakai semen ya, Mas. Ini. Jadi perekatnya nih dulu masih menggunakan getah-getah, masih alami ya. Oh iya. Berarti ini dari struktur bangunan ini dari dulu sampai sekarang belum pernah dipugar atau sudah pernah dipugar? Memang ada sebagian juga yang memang sudah pernah mengalami renovasi. Kalau rata-rata sih bagian lantai sama genteng itu sudah mengalami renovasi. Tapi untuk tiang-tiangnya masih asli. Masih asli. Tiang-tiang, bata-bata gitu. Walaupun memang sudah ada tambalan-tambalan ya gitu, tapi tidak menghilangkan bentuk aslinya. Ya, struktur bangunan ya. Tetap masih seperti yang dulu. Berarti udah berapa tahun ini usianya? Kurang lebih sudah 500 tahun yang 500 lalu. tahun? Ya. Berarti ini kayunya ke jati? Jati, yang ini kayunya kayu jati. Bagian depan keraton ini kan di Siti Inggil ini ada 5 bangunan ya yang disebut mande. Mande ini bangunannya tanpa dinding semua, Mas. Mande itu? Ya, mande bangunan yang tanpa dinding. Nah, itu diantaranya yang di depan. Ini namanya Mande Malang Semirang. Dulu di sini tempat duduknya khusus Sultan beserta keluarga menyaksikan acara yang digelar di alun-alun. Alun-alun pun persis seperti itu? Enggak seperti yang sekarang. Dulu kan istilahnya masih lapangan rumput, aja gitu ya, lapangan gitu. Jadi bangunan depan itu dulu udah termasuk alun-alun, Mas. Itu belum ada jalan raya. Oh, belum ada. Nah, ini Sultan dan keluarga di sini di Mande Malang Semirang menyaksikan acara yang digelar di alun-alun. Dan acara yang digelar itu permainan berkuda sambil memanah, kemudian sambil melempar tombak ya, latihan perang ya, apel besar, baris berbaris, pentas perayaan negara diadakan di alun-alun. Nama alun-alunnya Sangkala Buana, Mas. Gitu. Nah, walaupun memang dari segi bangunan ya, Mas ya, kita lihat ini kan bergaya arsitektur Majapahit, kemudian model seni Balinya juga ada, mengandung unsur budaya Hindu juga, tapi filosofinya ini mengandung ajaran-ajaran Islam. Ini seperti kita lihat di Mande Malang Semirang nih, kalau kita hitung tiang-tiangnya ini semua ada 20 tiang nih, Mas. Apa itu artinya? 20 tiang ini melambangkan 20 sifat wajib Allah ya, wujud, kidam, baqa, muhalafatul hawadisi dan seterusnya. Sifat wajib. Kemudian di bagian tengahnya itu ada 6 tiang berukir, Mas. 3 tiang, 3 tiang di atas, 3 tiang di bawah ya. 6 tiang ini melambangkan rukun iman gitu. Nah, di sebelah kiri
ada Mande Pandawa 5 Ini di yang pojok, kecil? ya yang di pojok sana Mas. Hmm. Nah, Mande Pandawa 5 ini berjumlah 5 tiang melambangkan rukun Islam ya. Iya, iya. Dulu tempat duduknya para pejabat pengawal pribadi sultan di situ. Iya, iya, iya. Pejabat pengawal Pos pribadi. pengamanan lah kalau sekarangnya ya. Nah, yang sebelah sana ada Mande Karsemen ya. Karsemen artinya kesenian. Oh itu. Di situ tempat dimainkannya gamelan. Oke. Kalau ini? Nah, ini Mande Pengiring. Dulu tempat duduknya para pengiring-pengiring raja di sini. Ya, ada 8 tiang melambangkan 8 penjuru arah mata angin. Ya. Ya, dan satu lagi Mas ya yang paling kecil nih. Iya. Ini Mande Semartinandu, tempat duduknya penasehat-penasehat raja dulunya. Iya. Berjumlah 2 tiang melambangkan 2 kalimat syahadat, syahadat tain, syahadat Oh. tauhid dan syahadat rasul. Oke. Nah ini kan berarti untuk yang sekarang kan untuk dari silsilah kerajaan sendiri kan mungkin keturunan Raja Kasepuhan dulu masih ada Pak. Masih sampai sekarang Nah, ini masih alhamdulillah. Apa tradisi-tradisi misalkan keluarga raja di sini dan ini masih difungsikan seperti dulu nggak ini? Oh enggak. Enggak. Ini kita cerita yang dulu ya. Nah kalau sekarang paling yang masih eksis sampai sekarang itu adanya apa seperti gamelan. Nah gamelan ini masih dimainkan Mas. Gamelannya ada di museum. Ada. Gamelan sekaten dan masih dimainkan di Mande Karsemen itu. Ya, masih. Sampai sekarang. Tiap apa tuh? Setahun 2 kali pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Oh itu. Setelah pelaksanaan sholat Id itu dimainkan di Mande Karsemen Mas. Gitu. Ya, berarti kebiasaan dulu yang sampai sekarang masih itu cuman itu. Cuman yang ini gamelan ya, itu tadi. Dibunyikan. Itu tradisi itu tadi yang memainkan gamelan itu terbuka untuk umum apa khusus? Untuk umum Mas ya. Jadi pengunjung juga bisa ke sini. Ya, melihat acara. Nah ini maaf punten. Oh iya. Ini apa ini? Ini peninggalan budaya Hindu ya, batu Linggayoni. Ini batu yang melambangkan laki perempuan Mas. Adam Hawa. Iya. Ini merupakan simbol kehidupan turun-temurun dan juga sebagai simbol kesuburan duniawi. Iya. Ya. Ini dari dulu letaknya di sini. Apa cuman sebatas apa simbolik? Oh, simbolik ya. Ini simbolik berarti ya. Nggak di situ awalnya. Iya. Ya, berarti memang karena dulu kan sebelum Islam masuk ke tanah air kan memang yang pertama dulu agama adat kan Hindu sama Buddha kan ya. Iya masa. Akhirnya ini apa dari misalkan Syekh Syarif sendiri datang akhirnya mengakulturasi budaya Hindu Buddha tadi. Iya. Tidak menghilangkan itu. Tidak menghilangkan itu. Nah terus ini di sini apa nih Mas? Nah ini bagian belakang kompleks Sitinggil. Nama gapuranya ini dinamakan Gapura Banteng ya. Dinamain Gapura Banteng ini di kaki kanan dan kiri gapura terdapat relief gambar banteng Mas, relief bentuk banteng yang di sini nih Mas. Di sana juga ada ya. Oh ini nih Sobat Siwindo, kenapa di sini disebut gerbang banteng itu? Nah ini mungkin apa dari cahaya ini intinya ini di sini ngebentuk banteng ini tanduknya, ini kakinya. Di sana juga sama persis ini. Ada sama ya, kanan kiri. Nah ini yang jadi apa pertanyaan saya nih Mas. Orang dulu yang punten istilahnya tapi tetap apa namanya ini kan hasil budaya, hasilnya apa pemikiran orang dulu gitu kan. Akhirnya kan peninggalan itu dulu kalau saya belajar sejarah itu hasil berbudaya itu tadi berpola pikir. Nah, sampai akhirnya kan dulu juga sempat membuat suatu relief dari anyaman dari tumpukan bata. Iya. Akhirnya dibikin relief kayak banteng gini kan akhirnya ibarat kata tingkat kecerdasan orang-orang dulu pun akhirnya ya main juga di sini ya. Iya, karena ini relief bentuk banteng ini adalah merupakan simbol Mas ya. Ini simbol keberanian dan kekuatan para aparatur keraton yang gagah berani dan juga ini menunjukkan angka tahun pembuatannya pada masa itu. Jadi kalau zaman dulu untuk menunjukkan tahun pembuatannya itu ditandai dengan tahun Candra Sangkala dan tahun Candra Sangkalanya ini bentuk banteng ini kalau di tahun Candra Sangkala itu bunyinya Kuta Bata Tinata Banteng. Jadi kuta itu memiliki arti 1 ya, bata 5, tinata 4, bantengnya 1. Jadi ini menunjukkan
angka tahun pembuatannya pada masa itu dinamakan tahun Candra Sangkala yang berbunyi Kuta Bata Tinata Banteng gitu. Kalau di tahun Masehi kan 1529 Masehi, di tahun Sakanya 1451 Saka, seperti itu. Luar biasa. Di zaman itu menghasilkan ya kalau bahasa sekarang kita, kalau bahasa era ini teknologi yang ada ini dulu pun ya saya kira itu merupakan satu bentuk penemuan lah, kepikiran untuk bikin relief seperti itu dari tumpukannya ini gitu kan, tumpukan bata ya. Nah ini di samping kiri kita ya, ini ada pendopo. Pendopo ini dinamakan pendopo pengada atau kubeng. Jadi dulu di tempat ini difungsikan untuk tempat tugasnya 5 aparatur keraton, 5 pejabat. Itu diantaranya camat dalam, demang dalam, lurah dalam, pom dalam, dan laskar dalam. Jadi kalau ada tamu yang masuk dulu melapor ke 5 aparatur yang bertugas di sini, dicek di sini. Jadi ini tempat security checknya, Mas. Oh iya. Nah, ini lantai sama genteng sudah mengalami renov ya, tapi tiang-tiangnya ini masih asli ya. Ini dari kayu jati ya. Jadi bisanya kuat, tahan rayap. Ini dulu prosesnya itu dibacem kayak tempe ya, tempe bacem itu direndam, dikasih ramuan, akhirnya kuat, tahan rayap. Oh iya. Dan ini modifnya knockdown. Apa ini bisa bongkar pasang, nggak pakai paku. Oh ini karena ya tiang-tiangnya kita lihat ini kayak miring-miring nih, Mas. Iya. Nah, ini untuk antisipasi gempa. Oh Jadi kalau ada gempa itu adanya keseimbangan. Iya. Gitu. Terus kemana lagi nih, Mas? Yuk kita langsung menuju ke museumnya. Ini kalau pagi buka dari jam berapa? Kalau loket itu dari jam 8 pagi, Mas, ya, sampai jam 5 sore, Mas. Jam 5 sore. Ya. Tiap hari, Senin sampai tiap Minggu. hari sampai Minggu. Hari-hari besar agama gitu nggak tutup? Enggak, tetap buka. Iya. Sobat Siwindu yang belum pernah ke Keraton Kasepuhan, baik dari Kuningan, Majalengka, atau mungkin wilayah 3, ataupun mungkin Sobat Siwindu yang nonton video kali ini yang berada di luar kota Cirebon, ini Keraton Kasepuhan ada di daerah Lemah Mungkup. Mungkin di Google Map juga ada, Mas. Pas searching ya, searching aja lah. Sekarang kan ada bantuannya, searching aja untuk Keraton Kasepuhan. Nah ini berarti ini ke museum. Nah ya, ini kita menuju ke museum. Nah ini ada gapura ya. Ini gapura lonceng, Mas. Karena dulu di atasnya itu ada loncengnya, Mas. Ada. Ya, sekarang loncengnya disimpan di museum. Oh ya. Kenapa gapura lonceng itu? Ya, dulu kan untuk menandakan seperti waktu tugas, waktu istirahat, waktu sholat apa. Nah ini ditandai dengan bunyi lonceng. Ya. Siap. Sobat Siwindu masuk ke museum. Nah ini juga jati nih. Jati, Mas. Tapi kalau keratonnya sih 24 jam nih, Mas. Oh ini. Jadi masuk itu. Kalau yang berkunjung malam juga nggak apa-apa. Oh bisa. Gitu? Asal mungkin beli tiket duluan aja kali ya. Nggak, kan ada security di depan. Oh gitu. Kan ya. Nanti tinggal kita bilang security. Nah, di dalam kan ada tempat untuk mandi juga ya, seperti di Keraton Pakungwati itu ada sumur-sumur gitu. Ada untuk tempat itikaf juga. Kalau di luar apa namanya Pak, hari-hari besar gitu, terutama mungkin ya saya sebut hari-hari besar agama Islam lah ya, ada event-event apa gitu nggak di sini Pak? Kalau bulan Suro ya, 1 Muharram itu di sini ada tradisi jamasan, Mas. Jamasan tuh mencuci benda-benda pusaka yang ada di museum itu dijamas. Termasuk kereta juga itu dimandiin. Tertutup apa dibuka sama umum juga? Kalau pelaksananya di situ, Mas. Oh ini. Nah, jadi kita bisa lihat sebetulnya, bisa lihat yang berkunjung ke keraton paling di sini, Mas, kelihatkan nih, Mas. Oh berarti ini di luar ini tuh dikhususkan nanti untuk jamasan. Jamasan, iya. Sobat Siwindu, ya, berapa tanggal tiap 1 Suro sampai 10 Suro. Oh itu ya. berarti 10 hari ya. 10 hari itu dicuci semua karena saking banyaknya ya. Iya.
Berapa totalnya? Kurang lebih ada 2000 koleksi benda-benda yang 2000 koleksi Sobat Sewidu. itu macam-macam ya Mas ya, ada keris, tombak, pedang, kemudian kerajinan-kerajinan tangan ya dari dalam negeri ataupun dari mancanegara, Yang biasanya yang mandiin orang dari para abdi dalam ya. Oh, kita pengunjung lihatnya dari sini aja. Dari sini kan, di balik kaca ini. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 ya? Iya. Ini nih Pak. Nah ini Sultan Sepuh yang ke-14 ya. Beliau sudah almarhum. Beliau ayahandanya Sultan Sepuh yang sekarang. Yang sekarang. Nah, kalau yang sekarang kan yang ke-15 ya. Berarti yang sekarang masih Jumeneng. Masih Jumeneng kan ya. Beliau bernama Sultan Sepuh yang sekarang ini Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin SHMKM. Nah ini ayahandanya. Iya. Nah ini diresmikan sama Bapak Presiden Jokowi ya Mas ya. Oh 2017 ya. Kalau dulu museum lamanya itu di halaman utama istana sebelum dibangun museum yang sekarang ini. Kita ada karena leluhur kita ada, hormati dan rawatlah pusakanya. Tauladani gemilang sejarahnya. Urutan 14. Intinya apa namanya? Harus melestarikan lah ya. Iya Mas, Melestarikan warisan leluhur. Nah ini yang jenis-jenis pedang ya. Ini pedang prajurit dulu digunakan oleh para prajurit keraton. Ini pedang suduk namanya. Ini melalui proses penggalian apa dari misalkan dari orang tua yang masih ada? Ini dibuat Mas, dibuat. Ya, jadi kan ada kalau kita Mas mungkin pernah dengar di Gua Sunyaragi itu ada Gua Pande Kemasan ya. Di sana nih tempat untuk membuat ini namanya senjata-senjata perang. Sekarang gitu. masih? Guanya masih Mas, tapi sudah untuk dikunjungi wisata juga gitu, tempat wisata sekarang. Berarti ini bukan maksudnya itu bukan hasil apa galian temuan gitu enggak ya? Bukan Bukannya. ya. Nah ini yang jenis keris-keris, ini era pembuatan Pajajaran. Ini keris yang bilahnya lurus ya Mas ya. Ini kebolajer. Oh yang nggak ada lekuk gitu? Iya, looknya. Look. Nah ini yang jenis cangak, kudi dan congkrang. Ini keris juga nih yang kecil nih, keris empu sombro ya. Ini yang ada pejetannya. Waktu empu bikin kan ini ada sidik jarinya, sidik jarinya ada. Itu kenapa orang-orang dulu sakti itu mungkin Pak ya? Ya itu kan melalui tembaga bisa dicap sama jangan itu. Ya, prosesnya ya, itu luar biasa. Nah ini era Cirebon awal nih. Era Cirebon awal masa Sunan Gunung Jati sampai dengan Panembahan Ratu Fatmawati yang kedua. Ini ada jenis badik juga, ada jenis tombak ya yang kecil ini, tombak godong suruh. Ini dari tembaga apa dari batu ya? Ini besi aji Mas. Nah ini yang jenis pedang-pedang. Nah, ini pedang sabet, bilahnya lebih panjang lagi, pedang sabet. Dulu digunakan oleh para prajurit ya untuk perang dulu. Kalau di bawah ini peti dari Mesir Mas ya. Nah, ini ketika Sunan Gunung Jati bersama ibundanya hijrah dari Mesir itu membawa perbekalan. Tidak hanya satu Mas, banyak nih Mas. Ini sama dari Mesir ya. Nah, ini ada yang dari Cina juga, hadiah dari Putri Ongtin ya. Beliau istrinya Sunan Gunung Jati yang dari Cina. Ini sama dari Cina, sanggar dibuat dari uang kepeng Cina, kemudian piring mangkuknya dari Cina juga. Ini Putri Ongtin peninggalannya. Nah, ini peti jamu Kraken untuk menyimpan ramuan-ramuan herbal. Itu Cirebon awal eranya Sunan Gunung Jati. Berarti kalau sebelum Gunung Jati berarti siapa Mas? Kalau sejarah awalnya Mas ya, dulu sebelum dikenal dengan sebutan Keraton Kasepuhan,
Ini namanya Keraton Pakungwati, Mas. Namanya. Letak keratonnya itu di sebelah timur. Nanti kita ke sana. Nah, Keraton Pakungwati ini dibangun oleh putra mahkota Pajajaran, putranya Prabu Siliwangi ya. Kian apa sih? Pangeran Walangsungsang. Oh iya. Ya, nah, Pangeran Walangsungsang membangun Keraton Pakungwati tahun 1430. Nama keraton dinamakan Keraton Pakungwati. Ini sebetulnya mengambil dari nama putrinya Pangeran Walangsungsang itu sendiri yang bernama Ratu Ayu Pakungwati. Saking sayangnya ayahandanya pada putrinya itu, sehingga namanya itu diabadikan menjadi nama sebuah keraton. Pakung artinya udang, Mas. Wati perempuan, udang perempuan, gitu. Memang Cirebon ini banyak yang dihasilkan dari hasil laut ya. Oh mungkin itu awal mula nama Cirebon itu mungkin itu juga ya? Iya. Ci kan bahasa Sunda, cai. Cai ya, Cirebon kan udang kecil-kecil gitu. Berarti Sampai sekarang dikenal kota udang. Iya betul. Nah, putrinya tadi Ratu Ayu Pakungwati ini dinikah oleh Sunan Gunung Jati gitu. Nah, kemudian Pangeran Walangsungsang karena sudah berusia lanjut, akhirnya kedudukannya diserahkan kepada Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati beliau dinobatkan menjadi pimpinan kepala negara di Cirebon, dan beliau bersemayam di Keraton Pakungwati. Nah terus ini Mas, kalau ini kerajinan-kerajinan tangan, Mas, ini dari Bali ya. Oh bukan era ini bukan ya? Ini mah tahun 1925. Nah, kalau ini penemuan nih. Ini ditemukan oleh Pangeran Cakrabuana ya. Penemuannya di mana Mas? Ini di Pantai Aden, Mas. Ini tempurung kelapa Janggi. Oh ini hasil temuan? Hasil temuan yang ini. Nah, ini sama Bali nih. Patung Ramayana, patung Krishnamurti. Nah. Oke. Terus lanjut kemana nih Mas? Oke, ini kereta Singa Barong nih Mas. Dibuat kereta Singa Barong ini tahun 1549. Arsiteknya cucunya Sunan Gunung Jati, Mas. Ini Pangeran Angkawijaya. Bagian-bagian tubuh keretanya ini kita lihat kan terdiri dari 3 binatang ya Mas ya, menjadi satu. Oh iya enggak. Nah, itu ada belalai gajah ya. Kemudian ada kepala naga, sayap dan badannya itu sejenis burung. Itu sebetulnya melambangkan simbol-simbol persahabatan. Jadi, tapi punten saya potong. Ya. Kalau itu dari gajah, naga sama burung, kok jadi namanya singa? Kereta Singa Barong. Jadi gini Mas, itu dari siloka bahasa Jawa. Singa itu singarani, maksudnya begitu. Barong itu bareng-bareng. Jadi yang memberi nama kereta ini bersama-sama, gitu. Dinamakan kereta Singa Barong. Singarani bareng-bareng. Gitu. Saya kira tuh karena awal ini dari 3 binatang, kenapa nggak dari 3 binatang ini gitu kan, malah jauh ke konotasi nama singa. Ya, ini ada perpaduan unsur budaya juga. Nah, jadi belalai gajah itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan India yang berkebudayaan Hindu ya. Kemudian kepala naga melambangkan persahabatan dengan Cina yang berkebudayaan Buddha. Sayap dan badannya itu melambangkan simbol persahabatan dengan Timur Tengah yang berkebudayaan Islam. Dan ketiga unsur kebudayaan itu disimbolkan dengan adanya senjata Trisula, Mas, di belalai gajah. Oh, di itu. Ya. 3 kan, sula tajam gitu. Yang dimaksud tajam di sini ini bukan tajamnya senjata, tapi tajamnya alam pikiran manusia yang berupa cipta, rasa dan karsa. Oh, gitu. Filosofinya itu. Filosofinya itu kan. Ini satu suro, tiap satu suro di bulan Suro ya, juga dimandiin kan, dimandikan. Di sini apa di sini nggak dikeluarkan, tetap di sini. Bulan Suro. Ini terakhir digunakan tahun 1942 terakhir. 1942 ya, sebelum kemerdekaan. Ini ditarik pakai kuda ya? Sama 4 ekor kerbau bule albino yang kulitnya warnanya putih itu. Ini khusus kendaraannya Sultan. Ini kalau ini nggak pernah direnov atau pernah juga? Ini sudah disanggah Mas, bawahnya itu Mas sudah, jadi nggak bisa dipakai lagi. Tapi utuh, semuanya utuh nih Mas, si utuh. Makanya dibuat yang replika Mas, di belakang sana ada yang replikanya.
Nah ini ada gamelan-gamelan Oh, yang tadi yang suka dimainin. yang dimainkan, Di yang itu Mas, gamelan sekaten. Ini gamelan Degung dari Banten, yang ini gamelan sekaten ya, yang masih dimainkan di Mande Yang Karsnet, tadi depan di tadi. Siti Inggil tadi ya. Ini yang masih dimainkan. Nah ini ada gamelan Kodok Ngorek ya, peninggalan Sunan Kalijaga. Ini dulu dimainkannya ketika kemarau panjang. Ini keris-keris ya, ini Cirebon akhir, era Cirebon akhir. Ya ini Cirebon tengah, keris sabuk inten. Ya. Macam-macam sih nama keris ini Mas. Ada keris brojol juga ya, dapurnya. Oh, kebanyakan untuk keris yang di Kasepuhan ini banyakannya yang lurus, yang nggak banyak loop ya, yang saya lihat Campur Mas. Campur. Ada yang loop, ada yang lurus. Oh, ini loop ya. nih. Ini kan loop nih, ini keris singa barong Tinatah Triwedana. Nah, ini ada motif singa nih lagi nongkrong ya di bilah pusakanya. Nah itu yang emas itu, yang kuning itu ya. Nah, itu pedang sabet. Ya. Terus kemana lagi nih Mas? Nah ini batu gilang, fungsinya dulu untuk penunjuk arah kiblat. Ini Ya, gimana tuh? ya kan ini ada, ini beda kan Mas ya. Nah itu kan biasa datar gitu. Ini kan ada sedikit ini. Nah, cirinya, cirinya lihat dari sini aja. Berarti arah kiblatnya ke sana gitu Mas. Batu ya. Oke. Ya. Nah, ini senjata. Ini namanya senjata seligi untuk pasukan perang. Oh, dipegang tengah ya. Handle ya, iya di tengah. Berarti yang di prosesi jamasan tadi, benda-benda yang di etalase ini apa yang mana Mas Febri? Di etalase semuanya Mas. Dikeluar cuma? Iya, dikeluarkan. Pantesan sampai 10 hari kalau gitu ya. Iya. Nah ini kursi model Eropa ya, tapi buatan Cirebon. Modelnya Eropa. Nah ini senjata bayonet ya. Ada trisula, ada dwisula, macam-macam, tombak-tombak ya. Itu apa, meriam? Meriam itu dari ini Mongolia ya, yang Palanaga dari Mongol. Hadiah yang itu dari India, yang di sebelah sana dari Portugis, hasil rampasan ya. Kalau ini hadiah. Nah, sama seperti itu juga Mas, baju perang, baju zirah. Baju zirah. Ini juga hasil rampasan ya, dari Portugis waktu perang Sunda Kelapa. Portugis bukannya bukannya udah modern, tapi kok ini baju zirah kayak baju kerajaan Mas ya? Iya, kalau yang menurut yang dituturkan secara turun-temurun ya, ini baju zirah hasil rampasan. Nah, ini kan masih ada bercak darahnya. Luar biasa. Nah, ini ada sini Mas. Keris-keris ya, masih ini keris Mundaran dari Bali ya. Ada badik Sulawesi, ini carubuk dan jaran buyang dari Sumatera. Nah ini mandau Kalimantan ya. Berarti dulu juga ini kalau ini sengaja di display untuk membentuk keanekaragaman, toleransi kebudayaan, apa dari dulu juga pertukaran Mas. Biasanya saling pick and give lah gitu. Atau hadiah-hadiah. Pantesan 10 hari tiap satu suruh ini semuanya berarti dikeluarkan Pak. Nah ini ada satu ruangan ya, ruang pusaka Sunan Gunung Jati nih Mas. Tapi ini dibukanya setiap
hari Minggu aja. Hari Minggu dibuka. Ya, setiap hari Minggu. Di dalamnya ada jubahnya Sunan Gunung Jati, ada bajunya Putri Ongtin yang dari Cina, kemudian rompi perang panglima perang waktu pengguburan Portugis di Sunda Kelapa, bendera Kesultanan Cirebon, keris-kerisnya Sultan, baju apa namanya, jubah Kanjeng Sunan ada di dalam. Ruangan khusus ini yang dibuka tiap hari Minggu. Nah, ini untuk alat upacara tedak sinten, turun tanah untuk anak bayi. Oh, yang anak bayi itu. Oh, berarti sama kayak itu yang di Jawa juga ya? Jawa, Sunda. Yang anak di dalam itu terus 7 bulan. apa disuruh milih barang apa gitu kan ya? Nah, ini naskah-naskah ya, manuskrip, huruf Arab, tapi dibacanya Jawa. Mungkin ini apa namanya sejarah-sejarah ini juga, sejarah Cirebon sama ini juga Mas ya? Babad gitu. Babad Cirebon. Babad. Ini masih asli Pak? Apa Asli, masih asli, hanya paper aja ini udah ganti covernya. ini berapa luasnya, berapa ini? Kalau total 25 hektar Mas. Ini Kasepuhan. Kasepuhan. Ya, Kasepuhan 25 hektar itu masjid alun-alun ya, termasuk Magersari juga. Mentok. Kalau untuk buku-buku ini cara ininya gimana? Kan kadang suka ada apa namanya kutu Rayap. buku rayap gitu supaya dia yang nggak habis. Kan mungkin kalau salah satu pusaka kenapa ada Di Jamas di gitu Jamas ya. itu kan sekalian buat ya supaya awet kan ya. Iya. Kalau yang saya tahu tuh dikasih apa namanya jeruk nipis atau apa gitu Iya, kan ya. direndam dulu pakai air kelapa gitu biar karat-karatnya keluar. Nanti disikat gitu pakai jeruk nipis juga. Air bunga. Oh iya, itu belum Mas di sana Mas. Oh, ada lagi ya? Ada lagi Mas. Mungkin ada obat-obat juga maksudnya untuk supaya pemeliharaan itu Mas. Oh, ini Prabu Siliwangi ya? Ya, ini yang Prabu ya. Ini lukisan dilukis sama Bapak Rido dari Garut ya. Pelukisnya. Karena ada keterkaitan sama tadi putra Prabu Siliwangi juga untuk di Kasepuhan ini Mas ya. Iya. Ini Nah, ini tandu-tandu dari Cina nih Mas, yang ini. Ini hadiah. yang dari Putri Ongtin gitu. Kalau ini dari Kapten Tang Chungle dan Tan Bun, orang Cina menghadiahkan tandu cempana ini untuk putra mahkota yang ini. Nah, kalau yang itu untuk permaisuri. Nah, yang ini nih untuk permaisuri. Kalau yang di tengah ini tandu Joli Garuda Mina, ini untuk putra sultan yang diikat. Kalau sunatan gitu. Nah, kalau itu ada tanduk. Itu hasil buruan dari Alas Loyang Indramayu Mas. Kepala banteng ya. Oh, ini replika Singa Barong tadi ya? Iya, yang replikanya. Ini diberdayakan? Masih dipakai Mas, Masih dipakai. sampai sekarang. Kalau ada event apa tuh? Kalau acara kirab, hari jadi Cirebon, Ini keluar. ya bulan 1 Muharram ya. Berarti tetap pakai kebo bule juga atau Enggak, hanya dibantu dorong. Oh, didorong aja. Oh, ini perisai kayaknya ya. Perisai panah prajurit keraton. Itu Piran Ganesha naik gajah, karyanya Panembahan Ratu Pakumbati yang kedua. Replikanya. Ini yang bikin replika orang Cirebon juga. Cirebon, pengrajinnya dari Kedawung. Ini dibuat tahun 1996. Karena mungkin keperluan tadi buat orang yang pengen tahu Singa Barong itu dari luar gitu kan, apalagi untuk ada event-event tadi kan ya Mas ya. Iya, acara kirab. Kirab. Kalau ini pusaka senjata
seserahan dari masyarakat ini Mas. Nah, ini Ya, ini yang sudah tidak mampu ngurusnya, daripada kebuang gitu kan. oh Saya ini yang serahkan di keraton supaya ini nih kayak Jepang ini kayaknya ya, dari bentuknya bentuk. ya. Oh iya, kayak samurai. Oh ini dari warga. Ya kadang memang untuk apa, orang Jawa tuh kadang orang-orang sepuh dulu memang suka ngoleksi ya Iya. benda-benda pusaka kan ya. Iya. Nah, ini tombak-tombak, ini alat kesenian debus ya dari Banten. Ya. Nah ini ceritanya Banten bisa ke ini gimana tuh Ini, korelasinya Mas? Hadiah Mas. Memang Hadiah. kalau Banten itu masih ada keterkaitan juga dengan Cirebon. Salah satu istrinya Sunan Gunung Jati ada yang dari Banten, Ibu Ratu Nimas Kawunganten. Nah, yang dari Banten itu punya anak 2, laki perempuan. Yang perempuan namanya Ratu Gunaon, yang laki-laki Pangeran Seba Kingking, yang gelar Sultan Hasanuddin itu putranya Sunan Gunung Hasanuddin. Jati. Iya. Sultan Banten. Ternyata apa namanya untuk ini berarti tadi Kasepuhan terus apa Kanoman sama ya, Kacirbonan itu masih kalau masih di satu terah, masih satu terah. Nah, ini tombak-tombak buat perang. berarti Yang tadi. kalau yang turunan rajanya sendiri tinggalnya di kayak kalau di Jogja kan masih ada keratonnya tuh Ya, yang masih ditinggali sama ada. Sultan. Mas. Di sini juga ada. Ada Itu dalam alun atau kedaton. Tapi ditinggal sama keluarga saja. Iya, keluarga keraton ya. Nah, itu masih di dalam, masih. Jadi keraton ini masih aktif. Ya, Sultan juga ada rumah juga di luar. Nantikan part 2 hanya di Siwindu Media Channel. Jangan lupa subscribe, 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 subscribe.